Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di program live interaktif ekonomi Islam, salah satu live dari ke-13 live interaktif yang diadakan oleh Fatwa TV, yang digelar oleh Fatwa TV dari ke-13 asatis yang tergabung dalam Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan ini adalah salah satunya pamungkas live di penghujung pekan versi Hijriah di hari Jumat, ya begitu ya, Sabtu Ahadnya kosong. Terakhir menjelang maghrib, insya Allah ini waktu yang bagus juga untuk berdoa ya, katanya ya, begitu seperti ya, menurut hadis seperti itu. Dan semoga kita bisa memanfaatkan untuk bisa mengambil ilmu yang akan dipaparkan oleh orang yang berkompeten, ada ustadz yang berkompeten, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah beliau juga membersamai kita, sudah tergabung, sudah terkoneksi dengan baik insya Allah. Dan semoga Allah lancarkan koneksinya. Ya, koneksinya lancar, dan pemerintah kami memberitahukan bahwa ada 2 jalur yang jika ingin mau bertanya, kedua nomor itu adalah nomor 1 ya 021 212 32333 tuh ada di atas kepala saya tuh. Yang nomor 2 di jalur WhatsApp call 0821 0821 7000 7000 6087, masih ingat saya ya, 0821 7000 6087, seperti itu. Dan bagi pemirsa yang memilih jalur WhatsApp call, ya insya Allah lebih murah ya, lebih mudah. Nah cuma kami minta untuk supaya mencari sinyal yang penuh di handphonenya. Ya, sehingga suaranya nanti tidak terputus-putus, begitu, tidak terputus, lancar dan tidak ada gangguan, sehingga Ustadz mendengar pertanyaannya juga dengan jelas dan menjawabnya juga dengan detail sesuai dengan apa yang ditanyakan, begitu ya, masalah yang ingin ditanyakan. Kemudian kami juga membuka jalur satu lagi, yaitu jalur tawon bersama Fatwa TV, tawon dan Fatwa TV yang kami sudah sediakan 2 nomor rekeningnya. Nah ini dia nomornya, bisa disaksikan di layar. Itu dia nomornya. Barakallahu fikum. Kami tunggu kabar baiknya ya. Jazakallahu khairan. Tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tammat salat. Barakallahu fikum, Ustadz. Ya Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Harusnya bisa bersengkrama dengan keluarga, tapi kita ganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang usil dan metisil dan sangat banyak, Ustadz. Barusan tadi ada pertanyaan nyasar, pertanyaan ekonomi ditanya ke Ustadz Ayat. Ustadz Ayat nggak mau jawab. Nanti aja jam 5 sama Ustadz Erwandi, katanya gitu. Oh ya, namanya Mas Dimas, kan dari Lampung apa dari mana gitu. Ada, oh ya taib lah kalau gitu. Ustadz Ayat langsung bilang bertemu dengan Ustadz Erwandi aja nanti. Nanti cepet-cepet deh biar segera bertemu dengan Ustadz Erwandi begitu. Itu tuh Ustadz. Menyasar juga tadi tuh. Barakallahu fiikum, masya Allah. Dan alhamdulillah Ustadz, ini untuk yang pembuka live hari ini, yaitu tanggal 17 Mei yang sudah kita pergi 2 bulanan ya, hampir 2 bulan ya, 2 bulan ditinggalkan bulan Ramadan. Sedih. Kemudian ini mau kami diberikan nasihat atau peringatan, Ustadz. Nasihat atau peringatan untuk kami, cuman kami sedikit memilih nih temanya, Ustadz. Saat ini fitnah banyak, Ustadz. Fitnah banyak, dan semuanya fitnah itu berujung-ujung kepada ekonomi, Ustadz. Ekonomi, keuangan seperti itu. Ya, fulus ya, Ustadz. Ekonomi, keuangan, terus kekhawatiran. Nah, yang menjadi perhatian terbesar tadi global ya, di dunia ya, perang, Ustadz, perang. Dan kalau boleh, zaman Nabi kan juga perang. Itu sampai seberapa parah ekonomi terdampak, Ustadz. Misalnya kalau sampai terjadi nauzubillah zalik, negara Indonesia kecipratan atau apa, jangan sampai deh, misalnya sampai gitu. Apa yang harus kita siapkan pertama, Ustadz? Misalnya stok sembako diperbanyak gitu, atau apa gitu, gas kami beli minyak tanah lagi, atau kayu bakar, kompor kayu bakar, apa Ustadz? Jadi apa yang pertama-tama dampak yang kita harus persiapan ketika kita terdampak situasi yang
mengkhawatirkan seperti negara-negara muslim yang sekarang mulai intimidasi oleh negara-negara yang non muslim seperti itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya. Perang dan kondisi konflik tentu tidak bisa dihindari. Bagaikan kehidupan rumah tangga kita, pribadi kita, tidak bisa dihindari konflik. Tapi menjadi pertanyaan, untuk apa mereka konflik dan sejauh mana dampaknya kepada kita? Ya. Dan seperti apa andil kita dalam konflik tersebut? Kalau kita secara pribadi bisa menyebabkan konflik itu menjadi tidak ada, menjadi berdamai, dan dampaknya Anda kehabisan uang, ya, Nabi mengatakan, "Waman tahammala hamalatan," bahwa siapa yang menanggung biaya orang yang ribut, satu kaum yang ribut konflik dengan lain, Ya. maka dia berhak menerima zakat, dan pun meminta pun dia berhak minta zakat. Ya, kita tidak tahu, mungkin antar kampung, antar keluarga ribut. Ya. Ujungnya tadi duit. Ya. Maka Anda bisa mendamaikannya, walau Anda tidak punya uang. Anda yang mengatakan, ya udah, jangan kalian angkat parang, angkat celurit, angkat apalagi kapak, jangan angkat panah. Insya Allah, ya, semoga Allah mudahkan biar saya menanggung kerugian ini. Ya, seperti itu. Maka orang ini selain dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai menyebabkan dua kaum, bukankah Rasulullah SAW memuji cucunya, "Inna ibni hadza," sesungguhnya cucuku ini mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Masya Allah. Sehingga dengan begitu dia mendapat gelar Sayyidus Syabab fil Jannah. Beliau adalah pemimpinnya para anak muda nanti di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Maka ini sebuah amalan yang mulia, bila itu mampu dan bila ada dalam kuasa Anda. Apalagi di zaman modern seperti ini, banyak hal yang bisa fasilitas digunakan. Yeah. Hasan bin Ali mengambil itu ketika dia menjadi peran sebagai diangkat menjadi khalifah. Yeah. Ya, ribut, dan dengan dia berhenti sehingga berdamai. Yeah. Maka ini bentuk pengorbanan harta, ya ikhwan. Yeah. Artinya bila kita mendapatkan posisi itu, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yeah. Berani ambil kemuliaan atau malu-malu atau tidak mau sama sekali. Yeah. Hanya mementingkan diri sendiri saja. Yeah. Orang-orang besar, ya, cucunya Nabi SAW mengambil peran tersebut. Dampak perang kepada ekonomi baik dari masa dahulu sampai masa sekarang dirasakan. Yeah. Ya. Di masa Umar bin Khattab kita tahu terjadi pemboikotan uang masuk ke negara Muslim. Yeah. Khilafah Umar. Karena di masa itu yang mencetak uang hanyalah Romawi
mencetak uang dinar, uang emas, dan Furs atau Persia yang mencetak uang perak. Ketika subhanallah, kalau kita bisa membaca sejarah, perang antara Romawi Persia itu lebih dari 1000 tahun mereka perang. Oh gitu. Romawi Oh, Persia 1000 tahun lebih. lebih 1000 tahun mereka perang. Ya Allah, kuat banget. Sebanyak 700 kali pertempuran. Lah, Artinya setiap 2 tahun perang. Ya kayak dia dua negara besar. iya, Biasanya yang besar sama yang besar itu saling adu kekuatan. iya. Waduh. Ya, selama 700 tahun, selama 1000 tahun, 700 kali peperangan, dan tidak ada yang menang kalah. Sekali ini menang, sekali ini kalah. Sekali ini menang, sekali ini kalah. Iya. Dan dampaknya tentu ada. Dirasakan. Rasulullah SAW ketika di masa beliau berdakwah, beliau berpihak kepada ahli kitab Nasrani, Romawi. Ya, sedangkan Quraisy paganis, nyembah berhala, berpihak kepada Majus. Iya. Sampai ada taruhan di waktu itu menang Persia. Persia itu Iran sekarang. Iya. Oh iya, Iran ya. Kalau Romawi itu adalah sekitar Suriah sekarang. Nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Jauh. Terus di masa Rasulullah SAW, otomatis Rasulullah lebih berpihak, walaupun dua-duanya musyrik. Iya. Ya, itu subhanallah adil kita dalam hidup. Iya. Oh gitu. Dua-duanya musyrik, dua-duanya mensyirikatkan Allah. Tapi ini lebih banyak persamaan daripada yang satu. Iya. Kalau ditanyakan kamu mana, tapi ketika ada hanya pilihan dua, pilih yang paling ringan tentunya. Maka Rasulullah SAW memilih di waktu kalah Romawi dengan Persia, lalu mereka orang-orang Quraisy menganggap bahwa agama yang dibantu yang semakna dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad kalah juga ini. Ya, maka Abu Bakar membuat sebuah tantangan. Kata Abu Bakar, sekarang kalah tapi kalian lihat akan menang orang-orang Romawi. Iya. Ya. Lalu baik, kita taruhan berapa ekor unta? Sekian ekor. Kalau menang Romawi, kami bayar. Tapi kalau menang Persia, kau bayar kami, Abu Bakar. Baik. Berapa lama waktu? Berapa lama, Ustaz? Mereka minta 10 tahun. Lalu setelah Abu Bakar menyetujui, Abu Bakar datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, tambah beberapa tahun lagi. Karena Allah mengatakan, Alif Lam Mim ghulibatir Rum hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Allah mengatakan Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan oleh Persia. Ya. Dan mereka setelah dikalahkan, mereka akan mengalahkan. Dalam berapa lama? Fi bid'i sinin. Dalam beberapa bid'i itu antara 1 sampai 10. Maaf, gitu. Jadi Abu Bakar membuatnya di bawah 10. Oh gitu. Dipentokin bawah 10. Ya. Maka kata Rasulullah,
minta rubah waktunya dan tambah Iya. unta, Oh. tambah Iya, unta. Bagi Ya. konsekuensi, waktunya nambahin, terus untanya taruhannya ditambahin gitu. Ya. Masya Lalu Allah. mereka bilang 5 tahun saya nggak setuju. Oh gitu. Saya mau setujunya 10 tahun dan saya siap konsekuensinya karena saya berubah waktu, saya siap nambah ekor untanya. Kalau tadi 10 jadi 20. Mereka bilang oke, kata mereka. Ya, ternyata menang Romawi. Itu ajibnya, akhi. Berapa tahun mereka perang tadi? 1000. Lebih 1000 pertempuran dalam 700 tahun. Iya. Oh 1000 pertujuan dan Itu- 7 tahun. Ya. Ya. Di masa Gak Khalifah capek. Umar bin Khattab di bawah pimpinan Khalid bin Walid, kurang dari 12 tahun mereka dua-duanya tunduk. Wah, Masya Allah. Iya ya. Udah kecapean perang atau 700 kali. 1000 kali perang. Mungkin begitulah iman yang masuk dalam jiwa manusia. Iya, Masya Allah. Jumlah sedikit, Ya, mengalahkan tak yang banyak. sampai 13.000 mengalahkan 200.000 tentara Iya. dalam pertempuran dengan Romawi dan Persia. Ya, perang Mu'tah ya, kalau nggak salah. Nah, perang Mu'tah Nabi masih hidup. Wah. Perangan di masa Khalid dan itu mereka belum kalah sampai hancur. Kalah mereka sampai hancur pada masa khilafah setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, gitu. Itu singgasana mahkota Raja Persia Yazdajir dibawa ke Madinah. Oh, iya, betul. Harta-harta semuanya dibawa ke Madinah. Masya Allah. Berlian semuanya dibawa. Emas, berlian. Iya. Ini maksud kita, pernah mereka boikot uang. Sampai apa yang terjadi kalau uang mereka boikot yang di masa khilafah Umar, terjadi sedikit uang yang beredar, tentu ekonomi tidak stabil. Ya. Karena harga barang tentu tidak menentu lagi. Karena uang untuk pembeli tidak ada. Mereka boikot, mereka syaratkan tidak boleh warga mereka membawa uang emas, uang perak ke negara kaum muslimin. Sampai kaum muslimin, Umar mengatakan, laqad hamamtu, aku berkeinginan an adriba juludal ibli sikkatan. Ya. Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta. Ya, baik. Kejadian nggak, Ustaz? Enggak jadi. Ya, ya. Karena sebentar lagi. Atau anak cuekin aja lah. Karena para penasihat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kalau engkau jadikan kulit unta sebagai uang, kita tidak punya unta lagi. Iya benar. Lanjang semua untanya. Semua orang bunuh untanya dan ngambil kulitnya untuk bikin uang. Iya. Ya, sehingga Umar menahan keinginannya. Ya, artinya menunjukkan bagaimana susahnya ketika diboikot oleh tuan negara besar itu. Iya. Dan Rasulullah SAW di awal dakwahnya juga ya pernah diboikot. Iya betul. Keluarganya oleh orang-orang Quraisy. Iya, Ustaz. Walhas perang memang tidak menimbulkan kebaikan, tetapi untuk apa mereka perang dan apa yang ingin diraih? Kalau untuk menegakkan agama Allah dan meraih serta menebarkan kebahagiaan
kemuliaan bagi manusia dengan beribadah kepada Allah. Sungguh beribadah kepada Allah adalah kemuliaan. Iya. Betul, Ustaz. Kemuliaan. Anda bisa lihat, Insyaallah. kita bisa lihat orang yang itu tunduk dan khusyuk di depan patung. Itu otaknya kemana? Iya, Ustaz. Patung dia buat sendiri, dia tunduk dan khusyuk di depannya. Ya. Bentuknya pun tidak senonoh, bentuk dia lebih ganteng dari patung yang dibuat. Iya. Gantengan orang yang buat daripada patungnya. Jangan yang buat dengan tangan yang nyembah. Kemudian di satu daerah ada mereka buat mirip berhala, mirip dengan vagina perempuan. Azan. Ya. Ya. Karena logika mereka dari sini kita berasal. Mari kita serah tempat asal kita. Aduh. Itu akal kemana ya? Iya. Itu menghinakan akal. Iya. Ya. Maka dengan beribadah dan menyempurnakan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, hakikatnya kita membahagiakan jiwa, memuliakan akal, menyehatkan fisik untuk kepada Allah Azza wa Jalla saja. Baik, silahkan, sudah lebih setengah jam. Enggak, Ustaz, bagus, Masya Allah, sebenarnya pengetahuan buat kami semua di sini. 700 tahun 1000 kali perang. Masya Allah, kuat sekali. Nggak capek apa itu. Waduh, habis-habisan tuh harta. Barakallahu fikum Ustaz atas semua pengetahuan dari ini. Semoga pemirsa bisa tambah ya Ustaz ya. Semua tambah ya pemirsa ya. Nah sekarang kita masuk dari pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Irwandi, izin bertanya, saya ingin jual hewan kurban dari suatu peternakan. Saya ingin jual hewan kurban dari suatu peternakan. Jadi, saya menawarkan kepada orang-orang dengan kirim gambar hewan itu, foto dan penjelasannya. Misalnya dalam kurung beratnya hewannya, usianya dan sebagainya. Kurung tutup. Misalnya harga jual saya 2 juta, sedangkan belinya itu 1,5 juta. Dan saya tidak ada perjanjian atau perizinan dengan peternakan. Misalnya si A berminat, maka hewan kurban atas nama A saya beli via website peternakan. Nah, hewan tidak dikirim, penyembelihan dan penyaluran daging dilakukan oleh pihak peternakan. Nah, setelah saya beli di website, baru si A transfer ke saya 2 juta. Apakah ini boleh? Dia si penjual belum beli. Iya. Dan dia sudah menjual. Ya. Iya. Ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minni alladhi laysa indi afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq. Qala ya ibn akhi la tabi' ma laysa indak. Wahai Rasulullah, datang kepadaku orang yang ingin membeli barang yang sedang kosong padaku. Bolehkah aku jual kepada dia, lalu aku pergi beli ke pasar? Berarti pada saat transaksi dia tidak ada barangnya, stoknya tidak ada. Rasulullah mengatakan, wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ini hukumnya adalah haram. Ini nggak boleh ya Ustaz ya, apalagi dari pihak peternakan juga tidak mengutus dia sebagai marketing ya Ustaz ya. Tidak mempercayakan dia, tidak ada akad sebagai marketing ya Ustaz ya, begitu ya Ustaz ya. Iya. Waduh, ya begitu ya. Jadi tidak boleh ya. Bapak yang bertanya tadi, Bapak hamba Allah di Bekasi, semoga bisa paham ya. Jadi jangan menjual sesuatu barang yang belum dimiliki. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Nela di Surabaya, Jawa Timur, begini bunyinya. Bismillah Ustadz Irwandi, izin bertanya. Ustadz, saya sebulan lalu resign dari pekerjaan saya. Saya memiliki tabungan kurang lebih 2 jutaan. Waktu kurban suami saya bertanya kepada saya, apakah saya tidak ingin berkurban? Tanda tanya. Terus kemudian saya menjawab, ingin,
tapi saya ada niatan buka usaha. Nah, kemudian bagaimana kalau seperti itu Ustadz? Apakah saya berdosa? Tanda tanya. Saya tahu dari segi finansial sekarang saya punya tabungan yang cukup untuk kurban. Tapi sekarang posisi saya ibu rumah tangga yang ingin menabung untuk usaha sebagai biaya tambahan sehari-hari. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Gitu. Allah barik. Wani wa akhwati fillah. Agama Allah turunkan dan Al-Quran Allah turunkan bukan untuk membuat kita susah. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Allah Taha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk membuat kalian susah. Ya. Lalu apa maksudnya dalam pertanyaan terhubungan dengan pertanyaan tadi? Anda punya uang sekarang, ya gunakan aja untuk kepentingan bisnis Anda. Ya, mau semuanya, mau sebagian, mau setengah, silahkan. Nanti dakhala al-ashru. Rasulullah mengatakan, idza dakhala al-ashru. Bila masuk 10 awal 10 Zulhijjah. Wa inda ahadikum jidah. Pada waktu itu kalian berkemampuan. Ingin berkurban, silahkan. Ya. Sama dengan berzakat. Ya. Anda terima uang pesangon, uang waris atau apapun. Angkanya besar. Ya. Anggap umpamanya 500 juta rupiah. Lebih misal. Ya. Apakah langsung berzakat? Jawabannya tidak. Boleh diputar uang tadi, putar uang tadi. Gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Putar. Andai nanti setelah haulnya kurang dia menjadi 200 juta dari 500. Ya, mau beli tanah mungkin sebagian, membeli mesin pabrik dan seterusnya, terus pakai aja. Berapa sisa rupiah dan harta perdagangan mungkin turun jadi 300. 300 juta dikalikan 2,5% yang dikeluarkan zakatnya. Bukan tadi 0,5 miliar tadi. Itu agamanya. Jangan bikin pusing Anda tidak. Yang bikin pusing Anda bukan Allah dan syariat Allah. Ya. Dan Allah gampang. Ya, putar pakai pas waktunya ada. Nah, kalau kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Iya. Pas waktunya ada untuk berkurban. Beli hewan kurban di hari ke-10 tadi. Iya. Ya. Begitu Ustaz, barakallahu fikum. Jadi begitu masa waktunya ada rezekinya masih tersisa, masih ada, bisa beli kambing, beli saja gitu Ustaz. Dan harga kambing juga bervariasi Ustaz ya. Begitu Ustaz ya, macam-macam ya Ustaz, ukuran dan variasinya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu nasihatnya kepada ibu yang bertanya. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari telepon ini. Dari hamba Allah di Sumatera Barat, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana? Iya, hamba Allah di Sumatera Barat, betul? Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanyakan ini Bapak. Iya. Coba. Bagaimana hukumnya mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan ijazah? Mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan ijazah palsu atau gimana? Hasil nyontek. Iya. Beasiswa dan juga beasiswa. Dan juga Ustaz, jadi kan tahun lahir saya itu dirubah. Ya. Tolong dimonitor teman di MCR. Ya. Beasiswa apa Bapak? Bapak? Ya, tadi kan hukum mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan ijazah nyontek. Ya, terus itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, tahun lahir saya dirubah orang tua saya saat saya masih kecil. Jadi bagaimana itu Ustaz? 2005 dibuat 2006. Kalau digunakan untuk
daftar kuliah atau kerja dan sebagainya. Tahun ijazahnya dirubah ya? Tahun ijazahnya dirubah? Enggak, tahun lahir Pak. Oh, tahun lahir. Paham, paham. Type. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Semoga bisa paham ya. Nanti Ustadz bisa mendengar dengan jelas. Akan coba kami paparkan kembali kepada Ustadz. Jazakallah khairan sudah telepon ke Fatwa TV Bapak di Sumatera Barat. Ustadz tadi bertanya bagaimana hukum mendapatkan pekerjaan gajinya itu dari ijazah yang hasil nyontek. Yang kedua itu bagaimana dengan apa namanya ijazah KTP yang tahun lahirnya dirubah begitu. Jazakallah khairan. Ya. Mohon musta'an. Tahun lahirnya dirubah berarti lebih muda atau lebih tua? Biasanya sih lebih tua, ya? dituain ya, dituain. Iya. Orang pengen muda, ini pengen tua. Iya, gimana sih? Sok buat saya dimudahin. Baik, ala kulli hal. Iya. Ya akhi, Rasulullah mengingatkan, Iyakum wal kadhib, Iyakum wal kadhib. Jauhilah berbohong, jauhilah berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berbohong akan mengantarkan kalian menjadi durhaka dan berdosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya. Dan dosa itu mengantarkan kalian ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ya. Dan bila seseorang yang sering berdusta tadi dituliskan oleh Allah sebagai pendusta, selamanya tidak ada orang yang akan membenarkannya. Omong apa aja Anda dianggap bohong. Sudah. Ya. Baik berdusta dengan omongan tidak sesuai dengan kenyataan, atau berdusta seperti tadi, mencontek dalam ujian, ya, kemudian merubah tanggal lahir Agar diterima di pekerjaan ya. agar diterima di pekerjaan. Ya. Ini dampaknya gaji yang didapatkan tidak halal. Ya, andai syarat tidak terpenuhi, ya, dan di otak-atik sehingga terpenuhi, harusnya dia kan tidak dapat. Kalau dia berbohong dia dapat. Iya. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan cara bertobatnya hendaklah dia sampaikan ke pihak HRD perusahaan atau ke owner perusahaan hakikat yang sebenarnya. Kalau dia diharuskan untuk membayar ganti rugi, maka bayar. Bila tidak atau dimaafkan oleh pihak pemberi gaji, semoga Allah maafkan. Wabillahi taufiq. Baik, kalau seperti itu saya semoga Allah tolong ya Bapak yang bertanya tadi ya, cari jalan yang halal saja. Dan ini berikutnya pertanyaan datang dari, masih ada waktu alhamdulillah, semoga bisa dapat 2 pertanyaan. Ini datang pertama dari telepon. Aduh sayang sekali. Baik, gak apa-apa, kita dari telepon dulu. Ada Pak Putra di jauh nih, Sulawesi Selatan. Bapak Putra di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, Ustaz, sekarang ini saya bekerja sebagai seorang PNS, Ustaz. Sebagai PNS ya? Ya, silakan lanjut. PNS, betul. Kemudian saya juga ingin mendaftar sebagai petugas pemilihan umum. Daftar pemilihan umum ya, pilkada ya? Lanjut. Sebagai anggota PPS. Ya. Lanjut. Yang saya mau tanyakan Ustaz, kira-kira bolehkah jadi 2 tempat tersebut, Ustaz? Nah. Semuanya ini adalah bagian dari pemerintahan, Ustaz. Baik. Itu? Dinas negara, Ustaz. Sebentar. Jangan ditutup dulu, Bapak. Dalam aturannya persyaratan jadi anggota KPPS tadi non pegawai pemerintah atau tidak ada persyaratan itu? Halo, Bapak yang bertanya, Pak Putra? Ada.
Ada larangan atau tidak di situ? Di menjadi pilkada itu? Karena Anggota pada saat pendaftaran anggota PPS itu dibolehkan untuk anggota PNS untuk mendaftar Oh. juga, Ustaz. Wah, iya. Bagaimana? Berarti Ustaz? tidak ada larangan. Tidak ada Tidak ada larangan. tidak ada larangan ya, Bapak? Ya. Tidak ada larangan, betul? Tidak ada larangan. Oh, ya. Tidak larangan. Iya. Wallahu a'lam, tidak apa-apa asal tidak mengganggu tugas pokok Anda di tempat instansi yang pertama Anda bekerja di situ. Iya. Bila melalaikan karena bekerja banyak waktu di pilkada menyebabkan Anda tidak konsen lagi, tidak terganggu, sudah capek dan lelah sehingga pekerjaan di tempat instansi yang pertama menyebabkan terganggu, maka tentu hukumnya adalah tidak boleh atau haram. Ya, begitu ya dari yang penting jangan mengganggu pekerjaan pokoknya. Bapak yang di telepon, Bapak Putra bisa paham ya Pak ya? Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV seperti itu jawaban baik. Ustaz. Oh ya, Ustaz. Ya, sudah jelas ya, boleh asal jangan mengganggu pekerjaan utama. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Muhammad Ali Ustaz di Jakarta Selatan. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya jika pembeli dan penjual memotong jalur dengan mengabaikan maklar? Pembeli dan penjual memotong jalur dengan mengabaikan maklar. Idul Kurban lalu, ada si A, pedagang sapi, kirimkan Ana foto-foto sapi dan Ana coba tawarkan ke teman-teman. Kemudian ada lagi kawan B, minta dicariin sapi melalui WhatsApp ke Ana. Kemudian Ana carikan dan dapat. Setelah itu Ana infokan, Ana kasih tahu ke B bahwa sudah dapat nih sapinya dari si A. Langsung dia potong jalurnya ke si A. Sehingga si B langsung komunikasi ke A. Dan Ana tidak dianggap lagi. Nah, mohon nasihatnya bagaimana hukumnya seperti ini. Jazakallahu khairan. Allahumma barik. Ya berarti Anda belum dapat rezeki. Iya. Sabar aja. Harusnya Anda dari awal mengatakan ke salah satu pihak, kalau saya mencarikan saya dapat apa. Oh iya. Kalau pihak yang butuh mengatakan, ya biasanya sih bukan dari yang butuh, biasanya kamu dapatnya dari pihak pemilik barang. Iya. Ya, kalau itu kebiasaan, Anda datang ke pemilik barang. Saya carikan Anda pembeli. Saya dapat apa? Iya. Tidak ada kesepakatan, kemudian Anda bilang potong-potong. Anda tidak ada kesepakatan, tidak dapat apa-apalah. Dan mereka tidak memotong. Iya. Ya. Iya. Kecuali ada kesepakatan, Anda dapat apa-apa. Anda pun melalui Anda, karena tidak ada kesepakatan, Anda pun nggak bisa dapat apapun juga. Iya betul. Kecuali ada kesepakatan sebelumnya, atau Anda hurufnya memang sebagai maklar resmi, Iya. seperti agen properti. Iya betul Ustaz ya. Ya, kalau agen properti, walaupun tidak disepakati, mereka sudah harus kalau transaksi melalui mereka, mesti mereka dapat sekitar 5%, 6%, 7,5%. Iya. Ya. Iya Ustaz. Kalau properti gitu, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Ya jadi belum rezeki. Dan seperti tadi itu yang dilakukan, bila tidak ada kesepakatan, ya, dalam syariatnya memang orang tidak ada memberikan apa-apa, malah orang akan terganggu bila Anda datang tahu-tahu setelah mereka transaksi datang minta fee. Dari awal kan tidak ada kesepakatan. Iya. Pokoknya intinya komunikasi di awal itu ya, Ustaz ya. Akad dari awalnya. Akad dari awal, iya. Ya. Barakallahu fikum seperti Ustaz ya. Bapak yang bertanya, Bapak Ali tadi. Barakallahu fikum. Seperti itu jawaban Ustaz Erwandi. Tapi yang faktor pertama ada belum rezeki ya Ustaz ya. Faktor rezeki. Ini bentar lagi nih ke persatuan seperti ini. Udah ada nih. Barakallahu fikum Ustaz atas pertanyaan jawaban antum ke Bapak bertanya tentang fee maklar. Mentuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum atas semua ilmu dan semuanya inspiratif di awal tentang perang. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz?
Tafadhal. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, kita sudah tuntas di sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan. Ustadz yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Insya Allah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami